Sutra teratai yang menakjubkan bab 6, memberikan peramalan. Bersabar dalam sila dan samadhi, sampai aktivitas batin dan kebijaksanaan menjadi tembus. Episode 974. Batin bersabar dan tidak tergerakkan adalah melatih ajaran dari sila dan samadhi. Ketika memasuki taraf tak terbayangkan, rintangan telah berbalik dan kebijaksanaan menjadi terbuka. Melihat dengan jelas akan fenomena dan prinsip sehingga mampu memahami segala sutra dan sastra. Aktivitas batin dan kebijaksanaan menjadi tembus, memiliki kefasihan dan suka membabarkan dharma. Orang biasa dalam pelatihan diri membutuhkan batin yang sabar dan tidak tergerakkan. Setiap saat, setiap hari, kehidupan kita harus damai, hati harus tenang. Jangan dalam segala hal hanya risau akan memperoleh dan kehilangan. Jika ingin damai dan leluasa, kita harus bersabar. Tiada konflik dengan orang lain, tiada konflik dengan dunia, tiada konflik dengan segala masalah. Dengan sendirinya kita akan damai. Ini adalah kesabaran. Melatih pemikiran dalam hubungan antar manusia, masalah dan benda, diperlukan batin yang bersabar. Semua ini memerlukan kita untuk tidak tergoyahkan. Barulah ada cara untuk melatih ajaran dari sila dan samadhi. Ajaran dari sila dan samadhi adalah ajaran tanpa kebocoran. Apa yang kita praktikkan jangan dibiarkan sampai bocor lagi. Inilah yang perlu kita tekuni sehari-hari. Melatih batin untuk bersabar dan tidak tergerakkan, pastinya harus berdiam di kekuatan sila dan samadhi. Maka, ketika memasuki taraf tak terbayangkan, dengan sendirinya rintangan telah berbalik dan kebijaksanaan menjadi terbuka. Kita penuh dengan noda batin. Kebijaksanaan tidak mampu timbul ke permukaan, sehingga kita harus membersihkan noda batin kita. Satu persatu rintangan dikikis, jadi kita berubah. Jika semua rintangan dapat kita rubah, dengan sendirinya kebijaksanaan akan muncul. Ini harus seperti yang disebutkan di depan. Batin bersabar dan tidak tergoyahkan, melatih pemikiran dengan kekuatan samadhi tidak tergoyahkan. Ini harus bagaimana biasanya sehari-hari di kerubunan orang. Semua dharma yang dilatih, barulah kita mampu memasuki kondisi yang tak terbayangkan. Rintangan baru bisa kita rubah. Melihat dengan jelas akan fenomena dan prinsip, sehingga mampu memahami segala sutra dan sastra. Jika kebijaksanaan kita sudah terbuka, dengan sendirinya kita akan melihat masalah dan prinsip, permasalahan duniawi dan prinsip kebenaran yang tidak berwujud dan tanpa substansi. Namun bila digabungkan akan menjadi permasalahan duniawi. Permasalahan duniawi yang terlihat jelas, batin menjadi terbuka. Batin tiada rintangan karena tiada rintangan. Dengan sendirinya jiwa kebijaksanaan akan bertumbuh. 4 kebijaksanaan tanpa rintangan dengan sendirinya akan muncul, sehingga mampu memahami segala sutra dan sastra. Aktivitas batin dan kebijaksanaan menjadi tembus. Memiliki kefasihan dan suka membabarkan dharma, aktivitas batin dan kebijaksanaan adalah kebijaksanaan kita. Saat kebijaksanaan kita terbuka sepenuhnya, dengan sendirinya tiada apapun yang menutupi kita. Semuanya benar-benar terbuka. Maka ini disebut tembus, jelas dan jernih. Benar-benar terbuka sepenuhnya. Maka kita akan memiliki kefasihan dan suka membabarkan dharma tanpa rintangan. Inilah yang harus benar-benar bersungguh hati. Contohnya, Maughalyayana juga mendengarkan dharma. Setelah mendapatkan peramalan dari Buddha, dia juga harus membalikkan rintangannya, membuka kebijaksanaannya. Pada suatu saat di mana ajaran Buddha dapat berkembang pesat di dunia, Sariputra Maughalyayana merupakan pendamping terbaik bagi Buddha. Namun yang Arya Maughalyayana, dia adalah orang yang paling dibenci dan dicemburui oleh para praktisi dari ajaran non-Buddhis. Sehingga ada sekelompok petapa keras Nigrata, ini adalah ajaran non-Buddhis. Para petapa keras Nigrata
Sekelompok orang ini sangat membenci Maugaliayana karena adanya dia dengan kehadirannya sehingga ajaran Buddha terus sangat berkembang pesat. Semua orang menganggap bahwa jika Maugaliayana meninggal, tentu akan berdampak besar bagi Buddha Sakyamuni, sehingga para praktisi Nigrata berencana mencari pembunuh bayaran dengan uang untuk menyewa orang memikirkan cara untuk membunuh Maugaliayana. Pada masa itu, Maugaliayana telah mengetahui menggunakan kekuatan gaib datang dan pergi tanpa jejak. Para pembunuh bayaran ini tidak mendapatkan kesempatan untuk membunuh dan melukainya. Suatu ketika, Maugaliayana tiba-tiba terpikirkan tentang kehidupan lalunya. Masih ada karma buruk yang belum terkikis. Sebab akibat dari perbuatan di kehidupan lalu, sebab akibat karma buruk yang belum dikikis. Kehidupan ini seharusnya menjadi kehidupan yang terakhir. Dia tidak ingin lagi dilahirkan di dunia ini. Tidak ingin mengundang balasan dari kekuatan karma lagi. Jadi, pada suatu hari dia bersedia untuk melepas, tidak menggunakan kekuatan gaibnya. Dengan begitu, seperti biasa, dia berjalan keluar dari tempat Buddha membabarkan Dharma. Orang-orang ini melihat Maugaliayana lalu mengikutinya. Mereka berjalan mengikuti Maugaliayana. Sampai di tempat yang lebih sepi, kemudian mereka mengelilinginya dan mulai memukulinya. Orang-orang ini dengan kejam menggunakan tangan, pisau, pentungan, dan lain sebagainya karena Maugaliayana dengan sepenuh hati ingin mengikis karma. Di kehidupan ini bersedia memasuki kemoksaan sehingga dia tidak melawan. Dengan begitu, dia dipukuli hingga terluka parah. Orang-orang mengira dia sudah mati, menyeretnya ke rumputan semak belukar dan mereka meninggalkannya. Maugaliayana menggunakan kekuatan samadhi untuk terakhir untuk memulihkan tubuhnya, bertahan hidup dan kembali ke Griya. Bersujud kepada Buddha, mengucapkan selamat tinggal kepada Buddha, dan berkata, Buddha, saya ingin memasuki kemoksaan. Buddha berkata kepadanya, jika kamu ingin memasuki kemoksaan, kamu terlebih dahulu membabarkan Dharma untuk biksu di sini. Berbicara dengan para biksu ini, Maugaliayana mengikuti bimbingan Sang Buddha dan membabarkan Dharma untuk para biksu. Berbicara tentang kehidupan dia mengikuti Sang Buddha dan pengalaman yang didapatkan. Jadi, setelah membabarkan Dharma ini, ia lalu bersujud kepada Sang Buddha lagi. Lalu dia pergi dan meninggalkan Griya. Tidak lama kemudian dia berjalan sampai ke lembah gunung. Dan saat dia duduk di sana, ditemukan lagi oleh praktisi non-Buddhis. Maugaliayana masih hidup, lalu menggunakan batu mendorong ke arahnya. Demikianlah Maugaliayana pun wafat, memasuki kemoksaan. Dia menggunakan kondisi ini untuk mengubah karmanya. Ini merupakan kehidupan terakhir dia. Setelah berita ini tersebar keluar, Raja Asatru sangat marah. Para praktisi non-Buddhis ini hatinya begitu kejam terhadap kelompok Sangha Sang Buddha, orang yang paling baik. Kelompok Sangha ini, kelompok praktisi non-Buddhis ini bahkan mencelakai dan membunuh Maugaliayana yang terunggul dalam kekuatan gaib. Oleh karena itu menurunkan titah untuk menangkap orang-orang ini. Orang-orang ini pun mendapat hukuman. Para biku merasa sangat tidak rela. Mereka datang menghadap Sang Buddha memohon petunjuk. Semuanya tidak rela. Sang Buddha, Maugaliayana kali ini mau pergi, mendapat celaka dan dibunuh oleh praktisi non-Buddhis. Apakah Sang Buddha tidak tahu? Sang Buddha lalu berkata, ini adalah tubuh terakhir dari Maugaliayana. Niat dari Maugaliayana adalah untuk memutuskan benih karmanya. Beliau mau melenyapkan karma pada banyak kehidupan lalu selama ini. Semuanya memohon kepada Sang Buddha, menyampaikan sebenarnya ada karma apa yang dilakukan Maugaliayana di kehidupan lalu. Sang Buddha berkata kepada mereka bahwa di kehidupan sebelumnya yang
tak terhingga ada seorang anak muda. Kedua orang tuanya kehilangan kemampuan untuk melihat. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya yang tunanetra ini. Kemudian setelah dia menikah, istrinya sangat tidak senang dengan mertuanya karena harus selalu melayani mertuanya. Sehingga dia selalu menghasut suaminya. Suaminya ini selalu mendengarkan istri yang cantik, berkata hal tidak baik tentang orang tuanya, sehingga dia pun makin lama makin tidak senang kepada orang tuanya. Dia mulai menjadi tak berbakti dan tak patuh kepada orang tuanya. Kemudian pada suatu hari, dia menggunakan kereta untuk membawa orang tuanya ke dalam hutan yang terpencil. Dia menarik orang tuanya turun dari kereta, memukul mereka hingga mati. Inilah karma buruk yang dilakukan di kehidupan lampau. Sangat tidak berbakti dan tidak patuh. Dosa besar yang sangat durhaka. Inilah mengapa di kehidupan sekarang, para praktisi non-Buddhis ini begitu membencinya, dengki padanya dan ingin membunuhnya. Jika tentang tubuhnya yang hancur tertimpa batu, itu adalah kisah kehidupan lainnya, di mana dia adalah seorang nelayan. Pada saat memancing, nyawanya yang dibunuhnya tidak terhitung. Sehingga demikian, dia menerima pembalasan ini, karma dari banyak nyawa, balasan terakhir dari karma wujud. Setelah semua orang mendengar, setelah mengerti, kekuatan dari balasan hukum karma begitu mengerikan, selama banyak kehidupan menciptakan begitu banyak karma. Walaupun ia sudah banyak melatih diri, pada akhirnya banyak karma di kehidupan masa lampau mendapat pembalasan di kehidupan sekarang, sehingga seluruh tubuh hancur. Ia berarti banyak karma di kehidupan lampau. Menderita di kehidupan ini sehingga kita setiap orang harus mengetahui ini adalah balasan karma yang harus kita terima. Kita harus melatih sila, samadhi, dan prajna. Kita harus dengan jelas akan dharma. Baru bisa mengubah karma. Kebijaksanaan akan terbuka sehingga naskah sutra ini berkenaan dengan kebijaksanaan Buddha, semua tak mundur lagi. Setelah Buddha parinibbana, Dharma sejati akan berdiam selama 40 kalpa kecil. Dharma mirip juga akan sama. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Berkenaan dengan kebijaksanaan Buddha, semuanya tak mundur lagi, yaitu Moggalleyana. Dengan sekarang memberi peramalan kepada Moggalleyana, memberitahukan Moggalleyana kelak negeri yang agung ketika mencapai kebudaan, terutama panjang usianya, ada berapa panjang usianya, berapa kalpa untuk usianya, panjang usia 24 kalpa kecil, panjang sekali ya. Tamalapatra Candanagada Tathagata, yaitu saat Moggalleyana kelak mencapai kebudaan. Panjang usianya adalah sepanjang 24 kalpa kecil. Terutama di dalam negeri itu, tidak ada 4 alam sengsara. Semuanya adalah alam bajik. Semuanya adalah orang yang kaya. Semuanya adalah orang yang taat hukum. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah para arahat yang telah memperoleh buah pencerahan. Semuanya memiliki 3 pengetahuan dan 6 kekuatan gaib. Setiap orang memiliki kekuatan dan kebajikan yang besar di dalam sutra, terutama para bodhisatwa berjumlah tak terhitung. Tidak hanya banyak bodhisatwa yang telah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Hal yang paling langka adalah dengan tekad kokoh dan upaya bersemangat, berkenaan dengan kebijaksanaan Buddha, semuanya tak mundur lagi. Para bodhisatwa ini, setelah Buddha parinibbana, tetap sama dan akan menyebarkan Dharma sejati. Berapa lama Dharma sejati bisa diwariskan? 40 kalpa kecil. Dharma mirip juga akan sama. Sampai di era Dharma mirip, walaupun Dharma sejati 40 kalpa kecil juga bisa berlalu. Keberlangsungan Dharma juga perlahan-lahan akan menurun. Tetapi Dharma mirip juga memiliki waktu 40 kalpa kecil. Sedemikian panjang.
Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Para muridku ini telah menyempurnakan kekuatan kebajikan mereka sejumlah 500 orang ini. Semuanya akan diberikan peramalan kalau ada pada masa-masa kehidupan mendatang akan mencapai kebudaan. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Maksudnya adalah sekarang kembali lagi menyebutkan tentang lahan pelatihan dari Buddha Sakyamuni. Murid-murid beliau telah menyempurnakan kekuatan kebajikan mereka. Semua orang telah membina diri. Mereka telah menyempurnakan kekuatan kebajikan ini adalah murid utama, seperti Sariputra, Molgayayana, Kayatyayana, Kasyapa, dan yang lainnya. Ini semua adalah murid utama yang telah menerima peramalan. Tetapi naskah sutra berikut ini mengatakan bahwa sejumlah 500 orang ini menandakan bahwa masih terdapat murid dengan kapasitas rendah. Para murid dengan kapasitas unggul dan sedang telah menerima peramalan. Masih ada murid dengan kapasitas rendah yang perlu untuk diberikan peramalan menyeluruh. Jika Anda bersedia untuk berlatih diri, karena setiap orang memiliki hakiki, memiliki sifat kebudayaan. Suatu hari, tentu akan mencapai kebudayaan, sehingga 500 orang murid ini semuanya diberikan peramalan. Semuanya akan diberikan peramalan. Orang-orang ini juga seharusnya menerima peramalan. Para murid Sohaka dengan kapasitas rendah ini telah mendengarkan 2 putaran pembabaran berupa pembabaran dengan teori dan pembabaran dengan perumpamaan. Kemudian mereka melihat para murid dengan kapasitas unggul dan sedang menerima peramalan. Semuanya akan diberikan peramalan. Para murid Swahaka dengan kapasitas rendah ini pun telah mendengarkan 2 putaran pembabaran, berupa pembabaran dengan teori dan pembabaran dengan perumpamaan. Kemudian mereka melihat para murid dengan kapasitas unggul dan sedang menerima peramalan. Para murid yang berkapasitas unggul adalah ketika Buddha mulai membabarkan Dharma. Pada bab 1 pendahuluan, kita sudah bisa melihat diskusi antara Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya. Selanjutnya di bab 2 metode terampil, Sariputra mendengarkan Buddha memuji kebijaksanaan Buddha, kendaraan Buddha dan lain sebagainya, kebenaran sejati yang menakjubkan. Sariputra telah tercerahkan dan memohon Buddha untuk membabarkan Dharma. Untuk membabarkan lebih jelas lagi, 3 kali memohon namun 3 kali dihentikan Sang Buddha. Setelah itu baru mulai membabarkan Dharma. Ketika itu, pada perumpamaan bab 3, Sariputra menerima peramalan. Ini adalah 1 putaran yang memberi peramalan kepada murid dengan kapasitas unggul. Sariputra adalah satu-satunya murid yang pertama kali mendapatkan peramalan. Selanjutnya, mereka yang berkapasitas sedang yakni Kasyapa, Subhuti, Kayayana, dan Moggallana. Mereka termasuk yang berkapasitas sedang. Lalu di bagian setelah bab 3 perumpamaan, kemudian bab 5 perumpamaan tanaman obat, lalu perumpamaan anak malang dan lain-lain. Baru kemudian mereka mulai memperoleh maha tersadarkan dan maha tercerahkan. Ini adalah putaran kedua. Selanjutnya masih ada putaran ketiga. Jadi dikatakan 2 putaran pembabaran di atas, para murid dengan kapasitas tumpul telah mendengarkan karena kewelas asian Sang Buddha. Mulai akan memberitahukan kepada semua orang agar mereka semua tak perlu khawatir, menghibur semua orang. Buddha khawatir para murid dengan kapasitas tumpul dengan tujuan utamanya mencapai kebudaan minder karena kapasitas dan kekuatan kecil. Khawatir para murid ada perasaan minder. Jadi karena kewelas asian Sang Buddha, pertama-tama menenangkan semua orang dan menghibur. Kalian semua dapat mencapai kebudaan, kalian semua dapat menerima peramalan. Aku dengan engkau sekalian memiliki jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau. Memiliki jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau, karena adanya jalinan jodoh
yang akan datang di dalam bab 7 Kota Gaib. Dia akan mulai melanjutkan naskah sutra bagian lain, artinya yang akan melanjutkan putaran ketiga. Di masa mendatang, bagian naskah sutra ini akan terus berlanjut. Pembabaran dengan kehidupan Buddha pada masa lampau adalah yang disampaikan dalam bab Kota Gaib, di mana guru mula pada masa lampau adalah Pangeran ke-16. Kembali membicarakan bagaimana jalinan jodoh dengan sutra teratai. Hendaknya tahu, mendengarkan, menerima, dan menegakkan. Menyebarluaskan sutra teratai, inilah jalinan jodoh terbesar untuk mencapai kebudaan. Sehingga mempelajari ajaran Buddha, kita harus tahu para murid Buddha sudah melatih diri. Melatih diri, jalinan jodoh menerima peramalan. Ada yang dalam dan dangkal, tergantung pada bagaimana kita mempraktekannya. Memiliki jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau, orang yang menerima peramalan dari Sang Buddha pasti bisa menerima peramalan, sehingga dikatakan, "Aku dengan engkau sekalian memiliki jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau. Aku sekarang akan sampaikan. Engkau sekalian dengarkan dengan baik." Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Semua orang harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kelak 500 orang murid juga bisa mendapatkan peramalan. Kalian tenang saja, sehingga kesungguhan hati Sang Buddha benar-benar tidaklah mudah. Lihat naskah sutra bagian ini. Aku dengan engkau sekalian memiliki jalinan jodoh. Pada masa-masa kehidupan lampau, saya dan kalian semua adalah jalinan jodoh. Terlebih dahulu menenangkan semua orang. Saya akan mengatakannya nanti. Kalian harus baik-baik mendengarkan. Dengarkan bahwa kalian juga bisa mencapai kebudayaan pada masa mendatang. Sehingga ini adalah terlebih dahulu menjanjikan akan mengatakannya. Menyampaikan kepada semua orang terlebih dahulu. Menyampaikan bahwa saya akan memberi peramalan kepada kalian. Kalian harus berdisiplin dan mawas diri. Harus baik-baik memusatkan perhatian. Hati jangan sampai terpencar. Harus baik-baik menunggu hingga saat saya memberikan peramalan kepada kalian. Aku sekarang akan sampaikan terlebih dahulu menjanjikan akan mengatakannya. Engkau sekalian dengarkanlah dengan baik, mengingatkan agar memusatkan perhatian terhadap 500 orang murid, secara khusus mengutarakan bahwa mereka akan diberikan peramalan. Inilah alasan yang menyampaikan naskah selanjutnya sebagai 3 putaran pembabaran Dharma. Sehingga pada zaman Buddha, melatih diri, para murid yang mengikuti Buddha melatih diri, tabiat buruk mereka mestinya masih sangat banyak. Buddha dengan sepenuh hati menenangkan semua orang. Mereka mendengarkan orang lain menerima peramalan. Buddha juga khawatir batin mereka tidak tenang. Khawatir mereka ada perasaan rendah diri. Demikianlah menenangkan mereka lagi. Jangan khawatir, saya akan memberi peramalan kepada kalian. Lihatlah, Buddha dengan begitu susah payah dan bersungguh hati. Tabiat buruk para makhluk masih ada, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.